tindak zina Kades Riau digerebek barang wanita di kebun sawi. Ada janji nikah siri di balik kasus ex-kapolsek hamili wanita bersuami. Pedih suami lapor polisi setelah lihat viral photoshoot istrinya selingkuh. Selingkuhi istri orang, kepala pengadilan militer di Makassar dicopot dari jabatannya. Viral, istri anggota DPRD di Sulteng gerebek suami selingkuh dalam mobil. Suami di Kediri ngamuk saat pergoki istrinya asik indahoy di ruko. Perselingkuhan yang merajalela yang saat ini terjadi antara laki-laki dan juga perempuan yang tidak memiliki ikatan yang sah. Namun laki-laki atau perempuan tersebut sudah memiliki istri atau sudah memiliki suami, namun mereka berselingkuh dengan orang lain, bahkan melakukan hubungan perzinahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosanya amatlah besar. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan perzinahan, apa aja macam-macam zina, dan apa aja hukuman bagi seorang penzina. Pengertian zina menurut Imam Syafi'i adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah. Kemudian, menurut ensiklopedia hukum Islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut. Artinya, laki-laki dan perempuan tersebut melakukan hubungan perzinahan tanpa didasari unsur keterpaksaan, karena memang mereka yang ingin melakukannya. Jadi, perzinahan ini jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatinya saja tidak diperkenankan, apalagi melakukannya. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Maka jangan sekali-kali untuk mendekati zina, apalagi melakukan perbuatan zina. Macam-macam zina. Zina terdiri dari dua. Yang pertama, zina muhsan. Zina muhsan adalah pelaku zina yang melakukan hubungan perzinahan, namun mereka sudah berumah tangga atau mereka sudah memiliki ikatan akad pernikahan yang sah, namun mereka melakukan hubungan perzinahan tidak dengan istrinya atau tidak dengan suaminya, namun dengan orang lain. Kemudian yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan, pelakunya adalah laki-laki atau perempuan yang mana mereka belum memiliki ikatan yang sah dalam akad pernikahan. Maksudnya, laki-laki atau perempuan yang melakukan zina tersebut mereka belum pernah
menikah, namun melakukan perzinahan, maka disebut dengan zina ghairu muhsan. Adapun hukum penzina menurut hukum Islam, yang pertama zina muhsan. Zina muhsan hukumannya adalah hukuman mati. Padahal ia tidak melakukan pembunuhan. Artinya hukuman tersebut atau perbuatan tersebut sangatlah berat, walaupun dia tidak melakukan pembunuhan dengan orang lain. Hukuman mati bagi penzina disebut juga dengan hukum rajam. Caranya seperti apa? Mereka yang melakukan penzina bagi orang-orang penzina muhsan atau orang-orang yang sudah pernah melakukan akad pernikahan, mereka dimasukkan di dalam tanah sampai batas dada atau leher mereka, kemudian mereka dilempari dengan batu sampai mereka meninggal dunia. Artinya apa? Perbuatan ini sangat berat, dosanya sangat berat dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih banyak aja yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, sebagaimana berita-berita yang sudah disampaikan sebelumnya. Indonesia bukan merupakan negara yang melakukan hukum Islam. Maka dari itu, sebisa mungkin jangan sampai melakukan perbuatan perzinahan, baik zina muhsan ataupun zina ghairu muhsan. Kemudian yang kedua, zina ghairu muhsan. Hukuman zina ghairu muhsan yaitu mereka didera 100 kali dengan dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun dari tempat atau daerah mereka. Jadi penzina yang belum pernah menikah kemudian mereka berzina, maka hukumannya menurut hukum Islam adalah mereka dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian mereka diasingkan. Kenapa mereka diasingkan? Karena dengan mereka diasingkan, mereka tidak akan mendengar cemoohan atau olok-olok dari orang lain. Nah, maka bertaubatlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat. Syarat penerapan hukuman zina. Jadi tidak sembarangan untuk menetapkan seseorang harus melaksanakan hukuman zina. Jadi syaratnya adalah mereka melakukan perzinahan merupakan seorang mukallaf, yaitu sudah balik dan berakal atau tidak gila. Kemudian yang kedua, pelakunya berbuat tanpa paksaan. Jadi apabila ada laki-laki dan juga perempuan melakukan pemerkosaan, laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap perempuan, maka si perempuan tersebut tidak mendapatkan hukuman zina karena dilakukan atas dasar unsur paksaan. Jadi penerapan hukuman zina itu pelakunya berbuat tanpa paksaan. Kemudian yang ketiga, hubungan seksual yang dilakukan terjadi pada kemaluan. Kemudian harus ada saksi atau pelaku zina tersebut baik laki-laki atau perempuan
benar-benar mengaku bahwa mereka telah melakukan hubungan perzinahan. Baik, ini saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang.